Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah seorang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Antara lain intinya seperti apa yang kita ungkapkan inti iman kita setelah konsekrasi. Bahwa Yesus telah wafat, Yesus dimakamkan dan Yesus bangkit. Yesus itu sungguh wafat, bukan mati suri, lalu beberapa jam bangkit kembali. Dia mati sungguhan seperti pada umumnya manusia mati. Dan dimakamkan, ini bukti bukan mati suri, dimakamkan sampai hari ketiga baru bangkit. Dan itu juga diperluas, dikembangkan sebagai rumusan syahadat para rasul di kemudian hari. Dalam ungkapan iman bahwa Yesus telah wafat, dimakamkan dan bangkit. Di samping ini mau mengungkapkan inti iman kita, sebenarnya itu juga menjadi landasan sekaligus menjadi pokok harapan kita. Oh, yang mati itu kalau dimakamkan nanti pada saatnya bangkit seperti yang kita imani pada Yesus. Maka Yesus menjadi pokok, bukan hanya pokok iman tetapi pokok harapan. Dan tindakan
Allah melalui putranya Yesus Kristus yang rela wafat, dimakamkan dan bangkit itu merupakan suatu tindakan cinta kasih. Yesus mencurahkan cintanya sampai sehabis-habisnya. Itu berarti seluruh kekayaan Allah dalam diri Yesus, yaitu kasihnya itu dicurahkan demi keselamatan umat manusia. Seluruh kekayaannya dibagikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus menjadi perhatian sekaligus juga menjadi tugas kita mewartakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata tetapi lewat perbuatan nyata, yaitu membagikan seluruh kekayaan Kristus kepada sesama di dalam hidup sehari-hari. Wujudnya bisa macam-macam. Santo Robertus Bellarminus tadi setelah melayani gereja umur 60 tahunan, 62 seumur saya, sudah mulai retret 30 hari. Sebelumnya rutin retret 8 hari tiap tahunnya. Bagi Yesuit itu wajib retret 8 hari setiap tahun. Saya retret agung itu baru waktu novis dan tersiat. Sesudah itu belum pernah retret agung. Tapi ini Robertus bilang mulai umur 62 terus sampai meninggal. Ya, retret tahunannya itu 30 hari. Dan setahun sebelum wafat menyiapkan suatu buku renungan bagaimana meninggal dengan saleh. Orang yang meninggal dengan saleh atau orang saleh yang meninggal karena rutin menjalani latihan rohani dan membagikan kekayaan Kristus, kekayaan latihan rohani. Orang yang seperti ini hidup di dalam kasih Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan. Maka ketika meninggal juga sebagai orang saleh, meninggal sebagai orang suci, meninggal juga sebagai orang yang sungguh ada di dalam kasih Tuhan. Betul-betul mengalami dan menikmati kasih Tuhan. Kalau tidak, mengapa bisa setiap tahun retret 30 hari? 8 hari saja kadang-kadang orang bolong-bolong itu bisa saja. Jangan 8 hari, ada yang 5 hari, 6 hari saja bolong-bolong. Tapi ini bisa dengan tekun itu. Jadi itu betapa ungkapan cinta Robertus Bellarminus kepada Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan, kepada Kristus Sang Pengasih dan penyayang umat manusia yang cintanya sungguh-sungguh mau ditanggapi dengan sukacita menjalani retret tahunan selama 30 hari sejak umur 60. 60 itu dalam filosofi Jawa kan sewidak. Sewidak itu sejatinya wis wancine tindak. Sebenarnya umur 60 itu orang sudah siap untuk pergi ke hadirat Tuhan. Maka persiapan. Nah, saya pikir Robertus Bellarminus ini sungguh juga menghayati filosofi orang Jawa itu ya. Tidak jauh berbeda spiritualitas yang dihayati dengan spiritualitas orang Jawa yang punya filosofi seperti itu. Merumuskan kata selawe, seket, sewidak. Selawe itu saatnya orang berumah tangga, seket itu sudah pakai kupiah, ketu, seket. Ketnya itu kedu, karena apa? Karena ya sudah tua, rambutnya putih, jadi entah disemirkah pakai kedu. Ini simbolisasi bagaimana orang berjuang, menghayati hidup supaya berkenan di hati Tuhan, supaya bisa tetap hidup, bisa tetap berbagi kekayaan Kristus di dalam gerejanya dan dalam kehidupan secara nyata. Dan itu juga ditunjukkan oleh perempuan berdosa ini. Dia bukan pendosa saja, tapi dia juga pengasih. Suatu pribadi yang mampu mengungkapkan kasihnya secara total seperti Yesus pengasih penyayang. Dia juga mencurahkan cintanya sehabis-habisnya. Jadi yang disebut orang saleh, orang suci itu bukan sudah lahir suci seperti Maria, dikandung tanpa noda, tetapi orang berdosa pun. Seperti perempuan dalam Injil itu pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk
mengalami kasih Tuhan sepenuhnya, dan juga secara leluasa bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dan semoga itulah yang terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari.